Baik, itu tools yang pertama. Ya, tools yang kedua, ya, tadi kan sholat. Tools yang kedua adalah sedekah. Ya, sedekah itu tools yang kedua. Jadi kalau sakit, Anda lagi sakit atau siapapun keluarga yang sakit, maka yang dikerjakan pertama kali setelah tadi sholat, maka bersedekahlah. Dan kalau bersedekah, khususnya kalau kita melakukan sedekah itu ya, atau bersedekah, maka jangan tanggung-tanggung. Adabnya kita kalau sholat, gak mungkin kita sholat pakai kaos dalam, gak mungkin. Sama Allah juga sama, ya. Kepada Allah beradablah dengan adab yang terbaik. Kalau di rumah Anda punya baju yang terbaik, pakailah baju itu waktu sholat. Kalau Anda punya sendal yang terbaik, pakailah sendal itu ke masjid. Baru beli sendal, baru beli baju, baru beli apapun, pakailah dulu untuk ibadah. Adabnya kita kepada Allah, termasuk juga uang. Kalau di kantong Anda, misalkan di dompet Anda ada uang 50.000 yang baru sama uang 50.000 yang sudah lecek, maka ketika kencelengan lewat, jangan masukin yang lecek. Ya, jangan masukin yang lecek, masukin yang terbaik. Gitu. Itu adabnya kita kepada Allah. Ya. Atau apalagi yang lain? Caranya gimana? Kolbu kita itu perlu digetarkan. Kalau ini tips saya sih, kalau mau Anda kerjakan sih silakan. Kolbu kita itu perlu digetarkan. Getarkan dengan apa? Getarkan dengan lakukan sesuatu yang belum pernah kita kerjakan atau orang tidak kerjakan. Contohnya gini, Allah seringkalinya memberikan kepada kita teguran, bukan teguran, ibarat kata tuh sentilan atau colekan gitu kan. Misalkan nih, Anda datang dari rumah ke sini, ya, atau mungkin dari rumah ke kantor, tiba-tiba mata kita melihat ada seorang ibu atau seorang bapak yang pakai gerobak sampah atau gerobak rongsokan itu, bahkan anaknya kadang-kadang tidur di atas gerobak tadi. Apa maksudnya Allah tunjukin itu? Pasti ada maksudnya. Apa? Salah satunya adalah bantu mereka, tolong mereka, kasih sedekah ke mereka. Toh mereka juga nggak mungkin juga niat gitu untuk begitu-begituan. Ya, jangan selalu bersangka yang aneh-aneh. Kalau kita kasih ke mereka, sebulan kita kasih 5.000, 10.000, paling mereka kasih bilang terima kasih kan. Coba kasih ke mereka seluruh isi dompet Anda. Berani nggak? Ya, kalau nggak berani, turunin dulu, ya. Kasih mereka uang cukup banyak lah dari isi dompet Anda itu. Nanti lihat doanya banyak. Iya kan? Kalau kasih goceng 5.000 atau 10.000, doanya cuma secuil. Tapi kalau kasihnya banyak, doanya banyak tuh. Saya pernah ya sekali sholat di sini. Lalu pas pulang, salah satu kebiasaan saya emang pas habis Jumatan itu nyiapin uang di dompet gitu kan, untuk saya habiskan. Biasanya begitu. Lalu pas pulang nyetir gitu kan, tiba-tiba lihat bapak-bapak gitu kan, dia nggak ngemis, nggak minta-minta gitu, dia bawa karung tuanya itu. Lalu saya berhenti. Adabnya begitu terhadap mereka, kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Adabnya turun dari kendaraan kita, kasih mereka uang, cari yang terbaik. Saya kasih sama dia uang nggak banyak, coba semua 100.000, cuman kata-kata dia itu membuat saya berlinangan air mata, dan tidak nangis tapi saya terharu banget. Kata-kata dia apa? Terima kasih Pak, saya bisa beli beras hari ini, dia bilang. Seru kan? Ya, pernah juga kapan hari satu tempat itu saya lihat ibu-ibu gitu kan, dia dorong gerobaknya gitu dengan anaknya tidur di tengah panas yang cukup terik. Kalau sekalian, apa yang saya kerjakan? Saya ambil uang, ada berapa gitu kan, 300-400.000 gitu, saya kasih dia. Habis saya kasih itu, apa yang tadi, lemes dia, mungkin udah lama dia nggak pegang uang sebanyak itu kan, tapi saat itu pintu langit terbuka untuk kita. Sensasi rasa yang kita dapatkan saat itu, Bapak sekalian, ya, maksudnya gini, perasaan yang kita dapatkan atau kita keluarkan saat mengeluarkan uang 2.000 itu harus sama saat kita mengeluarkan uang 100.000. Tidak boleh berbeda. Sedemikian mudahnya kita mengeluarkan uang 2.000 itu sama juga dengan kita mengeluarkan uang 100.000 atau lebih banyak. Saat itulah kita sudah berlepas diri dari dunia, ya, sudah berlepas dari dunia. Kita nggak butuh dunia, kita butuh Allah aja, dan pasti Allah akan ganti, tenang aja, pasti Allah akan ganti.
Pernah juga suatu hari ini saya bicara supaya Bapak Ibu mudah-mudahan terinspirasi ya, tidak ada maksud ujub atau apapun. Saya pernah suatu hari pengen beli jam. Jam itu cukup mahal harganya untuk saya. Tapi saya ngerti ya, namanya Allah begitu mudah kalau mau kasih kan. Jam itu saya lihat di sebuah mall, saya bilang sama Allah, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya bilang gitu sama Allah. Lalu tidak lama kemudian jam itu bisa saya beli, dan bangga banget kan bisa beli sesuatu yang kita inginkan gitu kan. Tak lama kemudian, ya singkat cerita gitulah, saya ngisi acara di suatu tempat di Lampung kalau nggak salah. Lalu saat itu saya sholat duha, lagi nunggu panitia mau jemput. Di samping saya itu ada supir taksi, ya samping saya itu ada supir taksi dan lagi sholat duha juga. Mungkin saya sudah selesai sholat duha saya dan sudah selesai duhanya dan saya baca Quran. Dan saat itu Allah bicara dengan saya. Allah bicara seperti apa? Jadi Allah bicara dengan Al-Quran maksudnya. Allah bilang gini, dan kamu tidak akan, dan engkau tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga engkau menginfakkan apa yang paling kau cintai. Jackpot kan? Ya berkata ya itu banget, mau nguji nih gitu kan. Saya bilang sama Allah dalam doa saya, ya Allah saya nggak cinta jamnya, saya nggak suka jamnya. Ya sudah, saya bilang, saya kasih jam, saya buka jam itu saya buka benar-benar. Ya, saya kasih dia, sama saya ambil uang di ATM, cukup lah untuk dia mungkin hidup berapa hari gitu kan. Ya, dia nggak tahu itu jam cukup mahal. Ya. Dan itu saya kerjakan berkali-kali. Supaya apa? Jangan pernah ada dunia di sini. Di hati kita jangan pernah ada dunia. Ya, jadi kalau kenclengan sekarang lagi lewat, jangan yang paling rendah nilainya yang Anda masukin. Paling gede sekalian. Termasuk banyak orang yang lupa, banyak orang yang belum tahu. Salah satu yang saya sangat suka adalah ngasih makan atau traktir makan orang. Makanan kalau kita makan, ya, ini kan poin kedua nih, sedekah. Makanan yang kita makan dulu sekalian akan masuk ke badan kita dan sebagian akan menjadi daging, otot, darah kan gitu. Sebagian dikeluarkan jadi kotoran. Jadi ketika Anda memberikan makan ke seseorang, ya, maka makanan tadi akan menjadi bagian dari badannya. Pasca atau saat setelah Anda ngasih makan tadi ke dia, maka itu akan jadi argonya Anda dalam badannya dia. Paham maksudnya? Jadi maksudnya semua amal dia yang dia kerjakan, amal baiknya, pasca dia makan makanan tadi, Anda kecipratan pahalanya. Maka jangan pernah mau ditraktir. Apalagi Anda mentraktir orang soleh, jangan pernah mau. Anda yang bayarin, sebab rugi kalau enggak. Artinya pasca dia makan tadi, dan makan itu menjadi bagian dari tubuhnya, maka Anda dapat pahala loh. Kita dapat pahala dari aktivitas amal dia, insya Allah. Seperti itu, amal jari yang luar biasa. Maka ada salah satu syekh itu saya pernah baca itu, dengar suatu kajian itu, dia di Saudi itu dia masih makan tiap hari seumur hidupnya. 600 orang di siang, 600 orang di malam hari, paket makanan tiap hari kayak begitu. Ya luar biasa sedekah ya. Maka kalau untuk Allah kasih yang terbaik, termasuk juga ketika Anda umroh atau haji ya, itu kan sedekah kita sama Allah. Kalau lagi haji atau umroh Anda punya dana cukup, jangan pilih haji atau umroh yang murah. Kalau bisa nanti pesawatnya sekalian bisnis, toh itu kan sedekah kita untuk Allah, pasti diganti. Jangan khawatir ya. Jangan pelit sama Allah ya, jangan pelit sama Allah. Orang baik itu adalah orang yang ketika dia diminta dia ngasih, itu orang baik. Tapi orang yang karim, orang yang karam ya, orang yang mulia, itu orang yang tidak minta orang, dia kasih. Ada teman kita datang ke rumah kita ya, cuman berkunjung doang, pulangnya kita samuin buah-buahan misalkan, itu karim, orang yang karam, mulia, dermawan ya.